Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Puji dan syukur sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus Allah limpahkan kepada kita. Semoga Allah menolong kita untuk tetap bersyukur, menjadi bahagian dari orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Semoga kesyukuran kita atas nikmat Allah menghantarkan kita kepada ridha-Nya, yang pada akhirnya saat kita menghembuskan napas terakhir kita, Allah menyeru kita sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin. Salawat dan juga salam keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berharap semoga insyaallah dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, tersambunglah ruhiyah kita dengan ruhiyah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak akan membuahkan syafaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Kajian kita pada subuh hari ini insyaallah akan membahas ar-ruknus sabi', rukun yang ketujuh daripada rukun-rukun salat yang 13, yakni as-sujud marratain, sujud dua kali dalam satu rakaat. Kenapa dua kali? Dalam satu rakaat tidak ada yang dua kali wajib kita lakukan dalam satu rakaat, kecuali sujud. Berdiri sekali, ruku sekali, i'tidal juga sekali, duduk sekali. Sujud mesti dua kali. Sujud pertama, duduk antara dua sujud. Enggak boleh langsung berdiri, mesti sujud lagi. Kenapa begitu? Kalau ditanya mengapa, jawabannya tentu ittiba' bir Rasul, mengikut bagaimana Rasulullah sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kalian macam mana kamu lihat aku sholat. Kita enggak melihat sholatnya Rasulullah. Yang enggak melihat sholatnya Rasulullah, maka ditafsir hadis itu, sallu kama tu'allimuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana yang kalian pelajari bagaimana aku sholat. Macam kita enggak melihat Rasul, ya kita mempelajari bagaimana sholat Rasulullah. Dari siapa? Dari guru kita. Guru kita dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Gurunya.
terus sanadnya bersambung sampai kepada sahabat Nabi. Lalu sahabat Nabi yang melihat, oh Rasulullah begini sholat tuh. Jadi dari sekian banyak riwayat-riwayat hadis nggak ada yang mengatakan bahwa Nabi itu sembahyang dalam satu rakaat sekali sujud, nggak ada. Semua mengatakan 2 kali. Itu ijma' tuh. Jadi 2 kali sujud. Kalau ditanya mengapa, jawabannya ya kayak mana begitulah yang disuruh Nabi, yang dicontohkan Nabi sholat. Tapi kalau ditanya apa hikmah kok syariat mewajibkan 2 kali sujud dalam satu rakaat, di mana yang lain nggak ada yang 2 kali. Hikmah itu cukup banyak. Karena sujud itu intinya al-khudu' wat tadallul. Khudu' merendahkan, menghinakan diri kita sehina-hinanya, merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Ke siapa? Kepada Allah. Kalau nggak boleh ke makhluk, ke Allah. Buktinya apa? Ketika sujud dalam aturan syariat wajib meletakkan kening ke tempat sujud, dan tidak boleh kening itu diantarai oleh sesuatu yang kita bawa di dalam sholat. Cuma saya ini kan Pak gini, sujud saya di sini, nggak boleh. Tapi kalau saya letakkan, nggak saya bawa, boleh. Ibu pakai telekung, dipakai ya, berarti dibawa itu telekung. Ketika sujud, telekung ibu ke depan, sujud di atas telekung, nggak boleh. Nggak boleh tertutup ini. Kening ini wajib mubasyarah, langsung ke tempat sujud. Ini ambal kita nih, masjid nih, selama dia suci kita sujud. Padahal kita tahu orang lewat-lewat dipijak-pijak ini, tapi kan nggak jadi bernajis, tapi dipijak-pijak orang. Yang dipijak-pijak orang tuh, itulah kita sujud di situ. Kita nggak merasa gengsi, nggak merasa jatuh harga diri. Ih, aku sujud yang bekas dipijak orang, nggak ada perasaan begitu. Artinya apa? Karena sujud kita itu bukan ke orang, sujud kita itu ke Allah. Maka kita nggak peduli, wala ubali, aku tak peduli bahwa tadi itu bekas dipijak orang, biarin. Bukan aku sujud untuk nyembah orang, bukan aku sujud untuk merendahkan diriku kepada orang, aku merendahkan diriku kepada Allah. Kuhinakan diriku. Kening lambang kehormatan kita. Muka kita ini lambang kehormatan. Ibu jumpa kawan lama, dulu akrab luar biasa, 10 tahun nggak jumpa, lantas jumpa. Namanya dulu dekat, akrab, begitu jumpa kan haru ya. Ya Allah, di mana tinggal sekarang? Aku tinggal di sini. Oh, udah berapa anggota keluarga? Alhamdulillah, aku udah 3. Ya itulah, saking rindunya karena udah akrab dulu, berpelukan kayak teletabis, pelukan. Tapi yang satu jenis lah pulanya lah, laki-laki perempuan berpeluk-pelukan. Udah lama nggak jumpa, sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki peluk sambil tepuk-tepuk pundak nih, nggak apa-apa, senang kita. Main dulu pun akrabnya sama dia. Tapi udah 10 tahun nggak jumpa, sampai jumpa, apa kabar? Muka awak digini-gini kan. Apa kabar kau? Alah, ya Allah, udah lama kita nggak jumpa ya, gitu kan. Ya udah 10 tahun nggak jumpa kok tambah kurang ajar gini dia. Kira-kira tersinggung nggak kita? Muka kita dielus-elus, singgung lah. Walaupun dulu akrab, nggak lah cocok kayak gini ah. Kalau udah tua-tua kayak gini, muka aku disapu-sapunya nggak cocok. Kenapa? Muka ini lambang kehormatan. Kalau kita diginikan orang, terkesan kita, dia menghinakan kita. Nggak mau kita digituin.
Kemudian bahasa-bahasa yang sering kita dengar di masyarakat, orang yang tidak punya rasa malu, apa kita bilang sama dia? Oh, kalau dia main kayak itu, mana ada malunya itu? Orang namanya pun mukanya muka tembok. Enggak dibilang orang, oh kalau dia itu badan temboknya itu, mana ada malunya? Bukan badan ukurannya, muka. Gitu juga umpama kita sogan sama orang, misalnya apa segan, ada utang belum dibayar, janjinya seminggu, udah 3 bulan nggak ada duit awak, jumpa sama dia, aduh kayak mana lah muka aku taruh, Allah segannya aku ya Allah, kemana muka aku taruh? Kenapa nggak dibilang kemana badanku mau taruh? Muka sasarannya, itu penghormatan itu. Malu kali aku, mana muka aku mau taruh? Nah, gitu. Seperti itu. Gitu juga orang tua ketika menasihati anak, saat anaknya nampaknya agak bebas sekali pergaulan kan, jangan gitu naik, nggak boleh. Nanti kalau sempat terjadi apa-apa malu ayah, kemana muka ayah mau taruh? Ayah rajin ke masjid, ayah imam di masjid. Nah, tahu-tahu anaknya itu macam mana, jangan kau bikin malu ayah ya. Iyalah ya, rupanya takutkan ayahnya, nauzubillah kejadian. Allah ya Allah, kau sudah mencorengkan arang, bahasa orang tua dulu, mencorengkan arang di kening ayah. Mana ada bahasa kau udah corengkan ayah arang di badan ayah? Enggak, muka sudah kau corengkan arang di muka ayah. Enggak tahu lagi ayah betapa malunya ayah. Maka muka itu lambang kehormatan. Tapi saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lagi kehormatan kita itu, enggak ada kemuliaan kita dari lambang muka itu, enggak ada. Kita hinakan dia, kita rendahkan dia serendah-rendahnya. Apa yang lebih rendah dari yang kita pijak? Enggak ada. Banyak kita pijak-pijak ini kan. Setingkat sederajat ini dengan tapak kaki kita, kesitulah kening kita letakkan pelak. Ini lambang betapa seorang hamba ketika saat berhadapan dengan Allah nggak nampak lagi kemuliaan dirinya, tidak nampak lagi ketinggian dirinya, tidak nampak lagi kebesaran dirinya. Yang hadir di hatinya adalah kemuliaan, kebesaran, keagungan, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Aku nggak ada. Nah, kalau kita bisa merasakan sujud seperti itu, itulah sujud yang sebetulnya. Maka sujud yang sesungguhnya itu di sini dia. Ini simbol, kening meletakkan itu simbol. Itu nilai filosofisnya adalah hikmatut tasyri' namanya. Tapi hakikat sujud yang sesungguhnya yang mau kita sujudkan itu bukan sekedar kening. Kening sujud itu syariatnya, tapi hakikat sujud itu ketika kita bisa meletakkan hati kita serendah-rendahnya sehingga sirna ketinggian kita, sirna kelebihan kita, sirna kehebatan kita, sirna keagungan kita. Orang yang selama ini memuji-muji kita, maka pujian itu kita merasa enggak layak untuk kita terima. Pujian itu milikmu ya Allah. Aku ini hamba yang hina, penuh dosa, penuh kekurangan, yang lemah, yang dhaif, yang la haula wala quwata illa billah. Semua keagungan, kebesaran, kemuliaan, ketinggian itu milikmu ya Allah. Ku kembalikan kepada Engkau. Aku tidak lebih dari hamba yang hina, yang rendah. Ya Allah, aku sujud bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, memohon ampunan atas dosaku, memohon sesuatu yang aku tak mampu untuk melakukannya ya Allah. Allah, pluk, sujudlah kita. Sini yang sujud. Jangan cuma ini lambang aja. Ini lambang aja. Enggak ada artinya kalau ini cuma ini sujud sah secara fikih, tapi tidak ada nilainya di sini. Allah tidak memandang sebatas yang kita lakukan secara fisik. Yang dipandang Allah bagaimana nuansa batin kita. Sujud di hati kita itu yang dipandang Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai, memandang seorang itu dari
tampilan lahiriahnya semata-mata. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi yang dipandang Allah. Saat kita sujud tuh kayak mana nuansa batin kita waktu itu? Adakah betul hati kita betul merendahkan diri kepada Allah? Khudu, tadallul kepada Allah? Gak ada. Berarti sesungguhnya secara hakikatnya kita belum sujud kepada Allah. Walaupun secara fikih kita sudah sujud. Sembahyang secara fikih sah, tapi secara hakikat belum. Kita belum menghadap kepada Allah, belum sujud kepada Allah. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, min asaris sujud, ada muncul pada orang-orang yang mengerjakan sholat itu bekas-bekas sujud. Bekas sujud itu mana? Kalau bekas sujud itu keningnya hitam, alah, nggak usah pun sembahyang, asal rajin digosok-gosok, hitam juga nya kening tuh. Gosok-gosok aja lah sering-sering ini, nggak usah sembahyang, hitam itu. Jadi nggak itu ukuran sujud itu. Bekas sujud itu bukan ukurannya keningnya hitam. Bahwa orang yang rajin sembahyang, rajin sujud, tergesek-gesek secara otomatis, lama-lama akan hitam keningnya, sah-sah saja. Sah-sah saja, nggak masalah itu. Tapi apakah itu yang dimaksud Allah di dalam Al-Quran bekas sujud itu? La, bukan. Bekas sujud yang di situ adalah apa nilai dari setelah ia mengerjakan sholat dari sujudnya. Kalau setelah sholat kemudian dia berada di tengah-tengah umat banyak, tampil ketawadukannya, tampil nilai-nilai sifat-sifat mahmudahnya, terpujinya, itulah bekas sujud itu. Bekas sujud yang sesungguhnya ketika dari sujud yang dilakukan akan melahirkan sifat-sifat kehambaan dirinya ketika saat dia berhadapan dengan Tuhan. Setiap saat, setiap tarikan napasnya, setiap hembusan napasnya di dalam dirinya yang lahir adalah, yang terasa, yang hudur, aku adalah hamba Allah yang dhaif, yang la haula wala quwata. Itu yang muncul. Itu min asari sujud itu. Sirna segala bentuk kesombongan, sirna segala bentuk ketinggian, sirna segala bentuk pengagungan, sirna segala bentuk pujian, enggak ada. Itu semua milikmu ya Allah, karena kau Tuhan. Menempatkan Allah di ketuhanannya, memposisikan kita di kehambaan kita. Sanggup begitu? Berarti sudah sujud dia secara hakikat kepada Allah. Itu sebetulnya inti sujud itu. Bikin sembahyang nggak tinggal, jangankan yang wajib itu udah kayak keripik sama dia. Yang sunat-sunat, sholat duha 8 rakaat tiap hari, tahajud 20 rakaat tiap malam, belum lagi sholat sunat yang lain. Tapi kalau masih lahir dalam dirinya kesombongan, penghebatan dirinya, sebenarnya pada hakikatnya dia belum sujud kepada Allah. Baru keningnya yang sujud, jiwanya, ruhnya, hatinya itu belum sujud kepada Allah. Maka kita mau sujudkan itu bukan cuman kening. Kalau kajian fikih ya kening sudah cukup, sah secara fikih, tapi belum menyentuh inti yang sesungguhnya dalam sujud itu sendiri. Wah. Maka orang yang rajin sujud, bekas sujud itu hadir di dalam jiwanya selalu kehambaan dirinya. Aku tidak lebih dari seorang hamba di hadapanmu ya Allah, hamba yang la haula, hamba yang la quwwah illa billah, hamba yang penuh dosa, hamba yang penuh kehinaan ya Allah, nggak ada ketinggian sama aku ya Allah. Maka saat dipuji orang, bapak inilah ya masya Allah, si ibadahnya subhanallah, rajin ke masjid, bergeming pun tidak di sini, gores saja nggak ada. Gores merasa gimana gitu, berbunga-bunga itu nggak ada.
pujian itu dia kembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena dia sadar, aku kan la haula wala quwata illa billah, tak ada daya, tak ada upaya, tidak ada kekuatan untuk melakukan amal soleh kecuali ditolong Allah. Nah, maka coba kita lihat ayat surah Fatihah itu. Iyyaka na'bud, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Itu di posisi apa itu? Itu wujud dari ikrar seorang hamba, wujud dari niat yang kuat, tekad yang kuat dari seorang hamba ingin betul-betul menyembah Tuhannya kepada Allah. Karena dia sadar sebagai hamba dia diperintah Allah untuk beribadah kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali semata untuk beribadah kepada Allah. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, supaya mereka beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dia sadar, aku ini hamba diperintah Allah untuk ibadah, bahkan aku diciptakan Allah dalam kerangka untuk ibadah. Maka ya Allah, atas perintahmu itu sami'na wa ata'na, ku dengar ya Allah, kami dengar perintahmu dan kami akan mematuhinya. Makanya kami ikrar di hadapanmu ya Allah, iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami. Betul ya Allah, itu tekad kita sebagai hamba untuk menjalankan syariat sepenuh kemampuan yang ada pada kita. Itu tekad kita. Tapi ketika kita melihat diri kita tidak lebih dari hamba yang la haula wala quwata illa billah, yang enggak ada daya, enggak ada upaya, enggak ada kemampuan untuk menjalankan apa yang menjadi tekad kita, apa yang menjadi perintah Allah atas diri kita. Enggak mampu kami ya Allah, kecuali jika kau tolong kami untuk itu. Oleh karenanya ya Allah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami minta tolong untuk menjalankan apa yang kau perintahkan kepada kami dalam kerangka mengibadahkan diri kami kepadamu ya Allah. Gak ada yang bisa nolong kami, yang bisa nolong kami adalah Engkau semata. Kuasamu membuat kami mampu untuk menjalankan ibadah. Kemurahanmu, Rahman dan Rahimmu, Fadl dan Karommu ya Allah, kasih sayangmu, kemurahanmu itu yang mendatangkan kekuatan kepada kami sehingga kami mampu menjalankan ibadah sebagaimana yang kau perintahkan kepada kami, sebagaimana apa yang kami ikrarkan dan kami tekadkan untuk itu ya Allah. Oleh karenanya Allah, tolong kami ya Allah. Lalu ditolong Tuhanlah si hamba tadi mampu beribadah bagus, baik, kelihatannya cantik, manusia pun kagum kepadanya. Lalu orang banyak memuji-muji dia atas ibadah yang dilakukannya. Lalu si hamba tadi, apakah dia merasa layak untuk mendapatkan pujian itu? Lah, tidak. Bagaimana mungkin aku merasa layak untuk mendapatkan pujian itu? Wong dari awal aku berikrar kepada Allah mau ibadah pun, aku sudah pasang tekad, ya Rob, aku nggak bisa menjalankan ini kecuali kau tolong. Karenanya Allah, tolong aku ya Allah. Ketika Allah tolong, kok lupa kita dengan pertolongan Allah? Kok kita merasa aku yang ibadah itu? Kok kita merasa aku yang melakukannya? Loh, tapi karena pertolongan Allah di awal kau minta. Bagaimana mungkin di awal kau meminta pertolongan Allah, lalu Allah tolong, kau campakkan rasa pertolongan Allah itu dalam hatimu, lalu kau merasa berhak untuk dipuji kemudian karena kau merasa kau yang melakukan ibadah. Makanya si hamba itu ya tetap hamba, tetap dirinya la haula wala quwata illa billah. Maka saat kita sholat Allahu Akbar, zahirnya aku yang ngangkat tangan, hakikatnya Allah membuat aku bisa ngangkat tangan. Waktu kita ruku Allahu Akbar, zahirnya aku yang ruku, hakikatnya Allah yang membuat aku bisa ruku. Berapa banyak orang yang kelihatannya sehat, segar, jangankan cuman rukuk sujud, lari pun masih sanggup. Tapi ketika Allah berkehendak lain atas dirinya,
Jangankan menggerakkan tubuhnya, menggerakkan tangannya aja pun nggak bisa dia. Kena stroke ringan. Maka saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, zohirnya aku yang membaca, tapi hakikatnya Allah membuat aku bisa membaca. Berapa banyak orang lancar bercakap, berjam-jam pun sanggup dia ngobrol, mencakap-cakapkan apa yang mau dicakapkan. Tapi ada saatnya di mana saat dia mau mencakapkan apa yang dia ingin cakap, ketarik lidahnya, kena stroke, nggak bisa bercakap, gitu aja. Nah, makanya kalau dia tetap di posisi hadir di dalam jiwanya, aku ini tidak lebih hamba yang la haula wala quwata illa billah, maka saat dia mau bercakap pun dia ngerasa Allah membuat aku bisa bercakap. Nah, kalau ini terus hadir dalam jiwanya, maka ketika orang muji-muji dia, orang melihat kelebihan dia, dia merasa itu bukan kelebihan aku, itu kelebihan Allah. Itu punya Allah, bukan punyaku. Maka kalau dipuji, yang layak menerima pujian itu bukan aku, tapi Allah. Sama kita kebetulan kereta mogok, nggak bisa hidup. Tara kita mau mengobatkan anak sakit, demamnya tinggi. Ya Allah, kalau membetulkan kereta lagi ini lama lah ini. Jadi kita datang ke sebelah tetangga, Pak, bisa pinjam keretanya Pak? Oh bisa. Mau kemana? Ini anak ini apa, demamnya tinggi, mau bawa ke rumah sakit. Oh iya. Dikasihnya kereta yang baru seminggu yang lalu dibelinya, baru keluar dari showroom. BK pun belum ada, belum dikasih Pak Ilham. Mana ya? Mana BK-nya? Belum keluar lah pula Pak, baru seminggu, paling enggak nanti BK ini keluar sebulan. Oh ya udah, masih running. Segan nggak makainya? Segan. Alah, yang lain lah Pak, yang ini nggak ada. Yang lain dibawa anak-anak semua, ini nggak ada. Udah nggak apa-apa, bawa aja Pak. Karena awak pun berpikir cemana lagi, nggak dibawa. Ya udahlah bawa. Wah, kira-kira bawa kereta baru punya orang ini lagak apa takut? Cuman lagak di dalam karena kereta itu baru atau takut? Takut ya, takut nyenggol lecet, takut ini. Hati-hati betul. Tiba-tiba jumpa orang di jalan, kereta baru ya katanya. Terus lagak dalam hati, iyalah gitu. Enggak, kita alah bukan, kita pinjam ini punya tetangga. Sikit pun kita nggak bangga naik kereta itu, karena kita sadar itu bukan punya kita, itu cuma pinjaman. Begitulah segala kelebihan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita merasa itu bukan aku punya, itu punya Allah, cuma dipinjamkan saja sama aku, hak pakai. Kemudian kalau kelebihan itu lantas dipuji-puji orang, kita malu dapat pujian itu. Seperti kita malu kereta itu dibilang orang, disangka orang punya awak, kereta baru, kita malu. Lebih-lebih kalau misalnya boncengan kita suruh bawa, yang punya kereta itu belakang, kereta baru ya, teman, berani? Iyalah, gitu. Enggak, yang punya di belakang. Begitulah segala yang ada pada diri kita. Maka sirna. Nah, mensirnakan itu apa? Waktu sujud. Makanya sujud itu paling sedikit, karena 17 rakaat. Satu rakaat itu 2 kali sujud, kali 17 berapa itu? 17 kali 2 34 ya. 34 Pak Ilham ya. 34 kali setiap itu, dan lain sunat ya, itu yang wajib aja. 34 kali kita menyentuhkan hati kita. Kau hamba, kau tidak ada apa-apanya, semua itu kemurahan Allah atas dirimu. Jangan sombong kau ya, hinakan dirimu, hilangkan ketinggianmu, hilangkan segala bentuk kesombongan yang ada itu. Tiap hari Pak asal sujud begitu rasa kita, Pak. Kenapa enggak itu tertata? Kenapa enggak itu terhunjam dalam hati?
Nah, kalau kita sadari, cuma kadang-kadang kita sujud aja, udah sujud dah. Nah, nggak nyentuh ke hati. Nah, makanya kita benahi, semakin jauh kita melangkah di kehidupan ini, itu artinya semakin dekat kita ke batas ajal yang sudah ditentukan Allah. Maka harapan kita semakin dekat ke batas ajal, semakin dekat saat kita pulang kepada Allah. Nah, kita perbaiki dan kita tata hati kita untuk lebih mentawadukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat kita pulang kepada Allah, Allah benar-benar ridho kepada kita. Karena memang perilaku batin kita ketika kita masih ada di dalam diri kita, ruh itu, kita didik ruh kita, kita didik jiwa kita untuk tawaduk kepada Allah, sehingga saat pulang Allah pun ridho kepada kita. Harapannya seperti itu. Nah, maka sujud 2 kali itu menjadi salah satu daripada rukun sholat, mesti 2 kali. Lantas apa itu sujud? Pada syarak yang dikatakan sujud, wada'ul musalli jabhatahu ala musalla. Ini secara fikih ya. Tadi kita kan pembahasan secara tasawufnya. Nah, ini fikihnya. Adapun yang dimaksud sujud secara syar'i, meletakkan orang yang sholat akan keningnya di atas tempat sholatnya. Apa itu musallahnya? Ya, bisa ambal, bisa mungkin tikar, bisa mungkin keramik, bisa apa saja, asal itu tempatnya suci. Maka di bawah sudah kita kaji, syarat sah sholat itu harus suci dari najis. Siapanya? Pertama orang yang sholat. Yang kedua pakaian yang dibawa dalam sholat. Namanya pakaian dibawa itu apa saja yang dibawa lah ke badan. Bukan pakai itu dalam artian telekung saja. Semua pakaian-pakaian yang kita pakai, termasuk ya telekung bagi perempuan, termasuk dompet, termasuk isi dompet yang kita bawa-bawa, itu wajib suci semua. Nah, termasuk juga tempat sholat kita. Nah, tempat sholat itu yang mana? Mana yang tersentuh oleh tubuh kita waktu sholat, mana yang tersentuh oleh pakaian yang kita bawa ketika sholat, itulah tempat sholat. Seumpama kita sujud, nggak jauh dari kening kita sujud tuh, agak-agak sejengkal lah kita bilang, ada tai cecak di situ. Nah, ini kan nggak digulung-gulung nih Pak ya. Nah, biarkan aja terampar. Kalau sembahyang dibentang, habis sembahyang digulung, litak juga nazir nih. Nah, dibentang aja. Dalam batas mungkin, entah cecak, beraknya itu kan, kayak cecak tuh. Makanya sebelum sholat disunatkan kita meriksa dulu, mana ada najis apa enggak. Oh, enggak ada, aman, baru Allahu Akbar gitu. Jangan main langsung Allahu Akbar. Begitu ruku, ya tai cecak. Ya kalau bisa dihindari aman. Misalnya macam mana? Pas di tempat kening pula ini, ya Allah kayak mana ini? Bisa lah agak dimereng-merengkan sedikit sujud awak. Asal jangan terantuk sama kening sebelah lah. Takutnya terlalu mereng, terantuk dia. Selama enggak bisa, enggak kena, agak dimerengkan. Jaraknya cuman 15, enggak sampai 10 cm. Dilirik pun nampak itu tek cecak tuh, tapi enggak kesentuh. Enggak apa-apa, masih sah. Cuman sholat dekat najis makruh, itu aja. Tapi masih sah. Asal jangan tersentuh. Kenapa begitu? Karena yang disyaratkan suci tempat di situ mana yang tersentuh oleh tubuh kita, anggota tubuh kita dan pakaian yang kita bawa. Selama nggak tersentuh itu ya nggak apa-apa. Cuman lo ibu-ibu,
Untuk ibu-ibu kan pakai telekung. Ketika dia dekat kaki, dekat lutut, ini kayaknya pasti tersentuh ini. Berdiri aman belum? Rukuk masih aman belum? I'tidal masih aman belum? Ketika sujud nggak bisa dihindari, telekung itu kan pasti jatuh. Pluk, begitu jatuh tersentuh sama tek cecak, batal sembahyang. Jadi yang dikatakan tempat sholat itu mana yang tersentuh oleh tubuhnya, mana yang tersentuh oleh pakaian di ba'da sholat, itu yang harus suci. Sehingga jangan pakaian kita tersentuh dengan najis, walaupun kering, nggak lengket dia ke telekung, tetap aja dia najis, ya nggak sah. Jadi sujud itu orang yang sholat meletakkan kedingnya di atas tempat sholatnya. Tempat sholat dimaksud ya apa yang dia berdiri di atasnya, apa aja pun jadi asal suci. Kenapa dibilang di sini meletakkan orang yang sholat akan keningnya? Padahal sujud itu nanti ada syarat-syaratnya. Sholat kan kita jelaskan nanti. Salah satu syaratnya itu harus 7 anggota sujud kena ke tempat sujud. 7 anggota itu mana? Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Aku diperintahkan Allah agar aku sujud di atas 7 anggota. Mana 7 itu? Pertama kening, kedua dan ketiga 2 tapak tangan dengan 2, tambah kening 1 jadi 3. Yang keempat dan yang kelima 2 lutut. Lututnya mesti kena ke tempat sujud. Kemudian yang keenam dan ketujuh perut jari kaki. Perut jari kaki kanan dan kiri. Perutnya itu mana? Umpama inilah kaki, ini kan nampak ini. Perut jari mana? Jari itu kan ini, jari kakinya itu ini misalnya. Perutnya mana? Ini. Jadi kalau kita sembahyang mesti tekuk, nggak boleh gini. Kalau begini berarti perutnya nggak kena ke tempat sujud. Ini menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, nggak sah sujudnya karena kurang anggota sujudnya. Lebih parah lagi diangkat. Waktu sujud itu diangkat kakinya. Biasa anak-anak itu. Nggak boleh, mesti gini. Mesti 10. Enggak. 1 kaki diwakili 1 jari pun udah cukup lah. Misalnya di sini jempolnya aja, sini jempolnya aja, oke, sah. Enggak harus semua 10-10. Minimal 1 jari, 1 kaki diwakili 1 jari. Tuh. Tapi kenapa di definisinya kok tidak dibilang gini, meletakkan orang yang sholat 7 anggota sujudnya di atas tempat sholatnya? Enggak begitu. Kok di situ meletakkan orang yang sholat akan kening, seolah-olah kening aja udah cukup, yang lain nggak apa-apa. Padahal kan harus 7. Kenapa kening? Kening ini mewakili untuk anggota sujud yang 6 lainnya. Kenapa kening itu dijadikan perwakilan? Karena inti daripada sujud itu kan kening, meletakkan kening tadi. Kalau meletakkan tapak kaki biasa di tempat sujud di lantai, meletakkan tangan gini biasa, meletakkan lutut biasa, meletakkan kening kalau nggak lagi sholat jarang orang meletakkan. Makanya sujud itu boleh dilakukan kalau ada syariat menyuruh kita sujud. Ketika tidak ada syariat menyuruh kita sujud lalu kita sujud, haram hukumnya, nggak boleh. Apa itu bentuk-bentuk sujud yang menjadi aturan syariat? Pertama, sujud sholat. Kedua, sujud sahwi apabila macam tadi lah. Tadi betul-betul lupa saya itu, Pak. Tak ingat sama sekali. Kunut. Udah sujud yang kedua baru teringat, enggak kunut tadi. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Terus sujud tilawah karena membaca sajadah. Terus sujud syukur karena mendapatkan nikmat yang min haitsu la yahtasib. 4 ini. Lain nggak ada sujud.
Maka tidak boleh kita sujud selain yang 4 ini. Kecuali itulah ngajari anak-anak kan sholat, nggak tahu orang tuh kayak mana sujud. Kalau cuma dibilang-bilang, kadang-kadang nggak begitu kali paham, nggak dipraktekkan. Nah, gini. Kalian tengok dulu bapak ya. Nah, kalian tengok dulu ustad, macam mana sujud yang betul tuh. Dicontohkan ustadznya. Nah, gini, kening harus kena ya. Tapak tangannya gini, tengok. Ah, nih, gini. Nah, kan sujud juga itu. Nah, itu mencontohkan sujud, bukan sujud. Makanya kalau sujud kita tanpa sebab aturan syariat haram, nggak boleh. Apalagi kalau sujud kepada bukan Allah, itu bisa merusak iman. Murtad itu boleh. Nauzubillah, anaknya ketangkep polisi kasus narkoba umpama. Maka anak semata wayang satu-satunya sayang omak itu luar biasa sama anaknya. Wah, anak pula pintar merondokkan itu di hadapan orang tua. Di hadapan orang tuanya nampaknya alim kali, baik kali. Tapi ternyata di sana pemakai dan pengedar narkoba. Akhirnya datanglah polisi. Lagi makan di toko pintu. Ini rumah Pak Anu? Ya. Betul Bapak, orang tuanya si Anu? Betul. Ada anaknya? Oh, ada Pak, lagi makan. Oh, silakan untuk dipanggil kemari. Begitu panggil langsung grek. Apa salah anak saya? Udah Bu, anak ibu begini-gini, nanti di kantor selesaikan. Oh, omaknya, tolong Pak polisi, jangan dibawa anakku, tolong. Sujud, nyembah-nyembah di depan polisi itu, sujud-sujud gitu, nggak boleh. Itu bisa murtad itu, nauzubillah. Makanya sujud itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh sujud kepada selain Allah. Nabi pernah mengajak Badui. Badui itu Arabi, orang Arab tapi kampung, tinggal di kampung. Supaya sujud, supaya masuk Islam. Lalu si Arabi tadi bilang, "Ya Muhammad, jika benar engkau seorang rasul, apa buktinya?" Ketika ditanya bukti, jawabannya mukjizat. Oh, itu pohon kurma yang di sana tuh. Kau datangi dia. Kau bilang Muhammad Rasulullah berkirim salam untukmu. Ajak datang. Bingung si Arabi tadi. Ada aja kirim salam sama pohon, emang dia ngerti. Tapi karena penasaran, tinggi juga. Dibilang yang macam mana kata Nabi, "Hai pohon kurma, Muhammad Rasulullah berkirim salam kepada engkau." Pohonnya tercabut dari akarnya. Rap. Berjalan itu pohon tuh di hadapan Nabi. Lalu dia pun jawab salam Nabi. "Waalaikumsalam ya Muhammad Rasulullah." Menengok fenomena macam begini, takjub luar biasa si Arabi tadi. Langsung dia sujud di hadapan Nabi. Wah, gitu. Nabi bilang, nggak boleh. Diri. Seandainya bolehlah sujud kepada selain Allah, ini saya akan aku suruh sujud seorang istri kepada suaminya. Begitu. Kalau lah boleh sujud kepada selain Allah, aku perintahkan seorang istri agar sujud kepada suaminya. Menunjukkan betapa seorang istri wajib patuh kepada suaminya selama suaminya mengajak kepada jalan Allah. Wajib patuh kalau ngajak ke jalan Allah. Tapi kalau suaminya ngajak ke jalan setan, ya jangan maulah. Kalau ke jalan Allah wajib patuh. Sami'na wa ta'ala. Tapi karena memang sujud itu hanya mutlak milik Allah, nggak aku suruh sujud itu seorang istri kepada suami. Jangankan istri ke suami, sujud kepadaku pun nggak boleh, karena aku bukan Tuhan. Dari situlah kita paham bahwa sujud itu mutlak milik Allah. Tidak dibolehkan sujud kepada selain Allah. Kalau itu dilakukan, bisa murtad dia, kafir. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kening itu nggak sembarangan kita letakkan. Kita letakkan kerangkanya untuk ibadah kepada Allah. Makanya jangan sembarangan. Baiklah. Seginilah dulu ngasih kesempatan untuk mana tahu ada pertanyaan. Nanti insyaallah di kajian berikutnya akan kita bahas
ada 9 syarat sujud itu, insya Allah nanti datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ada Bu? Silakan Bu, boleh nanya. Ini Ustaz, terkadang kalau kita nonton bola, sering tengok itu ketika seseorang mencetak gol, langsung dia sujud di atas rumput teman Ustaz. Apakah itu sujud syukur? Kalau niat dia mungkin itu. Tapi kalau secara hukum kayaknya lebih tepat sujud spontan. Dari syukur. Spontan begitu gol senang hatinya sujud dia. Karena kalau itu memang sujud syukur, kan ini ibadah. Karena dia ibadah tentu terikat dengan aturan ibadah. Misalnya syarat sah sujud syukur itu harus ngadep kiblat. Syarat sah sujud syukur itu harus tutup aurat. Sujud syukur bukan sholat, tapi fi makna sholat, semakna dengan sholat. Kenapa dikatakan semakna dengan sholat walaupun dia bukan sholat? Karena persyaratan sujud syukur itu sama dengan persyaratan sholat. Kalau sholat wajib ngadep kiblat, sujud syukur juga wajib ngadep kiblat. Kalau sholat itu tutup aurat, sujud syukur pun tutup aurat. Coba kita lihat, cemana auratnya itu. Jangan bola masih mending lah laki-laki. Paling sini lah, kemari yang masih terbuka. Ini apa itu yang dangdut apa namanya itu? KDI. KDI. Begitu dinyatakan lulus bisa untuk ngikuti yang berikutnya, Masya Allah langsung dia sujud. Sujud. Padahal pakaiannya ngeri, sekwildanya terbuka. Apa sekwilda? Gitulah. Bupati buka paha tinggi-tinggi segini, perempuan begitu dinyatakan menang sujud ya. Apa begini cara mensyukuri sujud itu? Mensyukuri nikmat Allah dengan cara seperti ini? Bukan kesyukuran, ini sebetulnya penghinaan kepada Allah. Di kondisi yang kayak begitu masih sanggup kita melakukan sujud, enggak layak itu. Sopanlah kita. Di hadapan orang aja kita wajib sopan, masa di hadapan Allah kayak gitu pakaian. Jadi aturan syariat mengikat. Jadi kalau nggak ikuti aturan syariat ya itu bukan sujud syukur, nggak sah itu. Ada lagi fenomena ibu-ibu pergi haji, pergi umroh, saking kan harunya dia turun dari pesawat langsung di bandara itu sujud dia. Bu, ibu ngapain? Ya Allah, harunya rasa hatiku. Berapa puluh tahun aku menabungnya, menunggunya. Sampai mimpi-mimpi aku ke Mekah, sekarang jadi kenyataan. Ya Allah, betapa harunya hatiku, senangnya, betapa sangat bersyukurnya aku kepada Allah. Lantas aku sujud syukur. Ya iya, bagus sih Bu. Memang berpahala kita ibadah itu. Cuman ada aturannya. Emang ibu tahu kemana arah kiblatnya, langsung turun, nggak nanya-nanya mana kiblat, langsung sujud aja. Tahu ibu di mana kiblat? Nggak tahu. Nggak tahu kok main sujud aja. Di mana syarat sah sujud syukur itu harus ada kiblat. Nah dia belum tahu mana kiblat, main sujud aja. Kemudian itu 9 jam atau 8 jam lebih selama di pesawat. Ibu gimana? Ada nggak pipis? Bolak-balik. Pipisnya bolak-balik. Berarti kan udah batal wudu ya. Itu syarat sah sujud sahwi, sujud syukur harus ada wudu, suci dari hadas besar dan kecil. Ibu menyelonong aja. Kalau memang betul kita mau itu dipenuhi syarat. Nggak harus begitu turun langsung sujud. Nanti pun boleh, di saat memungkinkan kita bisa melakukannya nanti. Nggak harus ketika itu. Bayangkanlah ibu dapat telepon,
cucu ibu udah lahir, alhamdulillah nggak jadi operasi, kan senang ya. Sementara ibu masih di WC, langsung di WC sujud, kan enggak kan? Nantilah di saat sudah memungkinkan kita sujud syukur baru. Nah ya udah selesai. Mak, kata anak, alhamdulillah mak, cucu mak udah lahir, ibu lagi di WC, langsung Allahu Akbar sujud di WC. Nggak mungkin. Ya selesaikan dulu hajat, istinja, wudu, tutup aurat, ngadep kiblat, baru Allahu Akbar. Ah gitu yang pas. Nggak waktu itu juga. Nah, sama kita tadi yang bola tadi tendang gol, nggak harus waktu itu juga sujudnya. Nanti waktu memungkinkan, udah tutup aurat sempurna atau harus segala macam, apa harus syukur begitu. Kalau memang betul-betul ikut aturan syariat. Nah kayaknya begitu. Saya kira cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan maqbula wa taubatan nasuha husnal khatimah. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'ani syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.